Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, semua dalam keadaan baik, amin. Berbahagia, amin. Puji Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu memberkati kita, selalu menjaga kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jika kita ada di tempat ini saat ini bersama-sama, catat baik-baik, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga dan pelihara kita, dan kita patut bersyukur karena pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama untuk memuji, menyembah namanya. Baik saudaraku terkasih, yang siap menyembah Tuhan, kita mau sama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu ini, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Karena Allah begitu baik di dalam hidup kita semua. Bapa, kami datang dengan ucapan syukur. Kami datang dengan hati yang gembira. Kami datang karena kami tahu bahwa di dalam hadirat-Mu ada kebaikan, ada janji, ada kelepasan. Jika saat ini kami masuk hadirat-Mu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran kami, atas dosa kami, atas perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau ampuni pelanggaran kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan Engkau layakkan kami, agar kami saat ini ketika masuki hadirat-Mu, bukan dengan hati yang cacat, bukan dengan pikiran yang tidak kudus, tapi sungguh Tuhan, kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk melayakkan kami. Dan bawa kami Tuhan untuk menyembah Engkau, ajari kami untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami mau bersyukur bersorak bagi nama-Mu yang kudus, yang telah menolong kami, melawat kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah anak-anak-Mu yang siap menyembah, memuji Engkau. Dan kami mau naikkan menyerukan nama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Siap menaikkan pujian bagi nama Tuhan Yesus? Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita masuk dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukur, dengan pujian, menaikkan pujian bagi nama Yesus Kristus. Mari bertepuk tangan semuanya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, terbangnya dengan pujian. Masuk hadirat-Nya, hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan-Mu terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat. Amin. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, terbangnya dengan pujian, lemas berbagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, rindukan Dia. Katakan lagi sekali, masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Terbangnya
hati kami bersyukur Tuhan, hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian, Tuhan hadir dalam pujian umatnya, hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan Allah hadir dalam pujian umatnya. Yang percaya katakan amin. Artinya apa? Ketika kita bersorak-sorai memuji Tuhan, Tuhan hadir di sini. Amin. Dimanapun kita berada, ketika kita sendiri pun, ketika kita berada di dalam kekelaman pun, puji namanya, maka Tuhan hadir dalam hidup kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh bagiku, ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Mari serukan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya, Yesusku luar. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya, Yesusku luar. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari bertepuk tangan, haleluya.
Semua sepakat Yesus kita luar biasa. Amin, haleluya. Mari boleh duduk kembali saudaraku terkasih. Saya yakin semuanya merindukan di dalam hadirat Tuhan. Mari semua lebih dalam lagi. Kita bersorak-sorai memuji namanya atas kebaikannya. Mari saudara, kita masuk lebih dalam lagi. Bukan hanya di dunia ini Dia jamin kita, tetapi di kehidupan yang selanjutnya pun Dia pasti jamin kita. Karena tidak ada lagi penghalang, yaitu dosa di dalam hidup kita. Karena Yesus Kristus sudah tebus semuanya di dalam kasih-Nya buat kita semua. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu mulia, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan dalam kesesakan. Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Berikan harapan dalam kesesakan. Kekuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Katakan karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Engkau yang terindah Yesus, kami naikkan sembah kami, pujian kami bagi-Mu Yesus. Kau yang terindah, tiada yang seperti Engkau Yesus. Kami naikkan ucapan syukur, ya
Yesus, Tuhan Yesus, hanya kepadamu Tuhan kami sebut namamu di dalam setiap pergumulan kami. Kami sebut namamu, kami panggil namamu Yesus di setiap tantangan di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak tahu harus berseru, kami tidak tahu harus bertindak seperti apa. Hanya satu hal yang kami tahu, kami serukan nama Yesus Kristus yang menolong kami. Kami percaya Engkau akan membuka jalan bagi kami, dan Kau berikan damai sejahtera bagi kami. Sebab keselamatan pun Kau sudah jamin Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu Maha mulia. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu Maha mulia. Katakan karena bawa Tuhan ucapan syukur kami melalui persembahan dan persepuluhan kami dan janji iman kami di hadapan Engkau. Kami tidak ragu Tuhan mengembalikan apa yang sebenarnya memang berasal dari Engkau. Engkau sudah membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Kau sudah memberikan damai sejahtera bagi kami. Kau sudah menjamin hidup kami. Maka kami tidak ragu sedikit pun mengembalikan yang sebenarnya milik-Mu. Biarlah kami dengan setia, dengan tekun, terus berharap pada pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa setiap persembahan kami dengan sukacita di hati. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Tidak ada yang dapat melebihi keindahan dan kemuliaan-Mu Yesus.
Dan saat ini kami sungguh rindu mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami semua. Kami siapkan hati kami lebih lagi bagi-Mu ya Bapa, bagi firman-Mu yang akan ditaburkan bagi kami semua. Kami datang Tuhan, semakin dalam menyembah-Mu di tempat ini. Sebab kami percaya di dalam Engkau tidak ada ketakutan, di dalam Engkau tidak ada kebimbangan, tidak ada kecemasan, tapi hanya pertolongan. Di dalam terima kasih Yesus. Ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bangkit berdiri semuanya, katakan ku nyanyi ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. sama-sama katakan dengan keyakinan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku.
Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kita hebat, ajar perkasa, berbuat Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang maha dahsyat, Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kami. Itulah Tuhan puji-pujian pengagungan yang kami nyatakan kepada Tuhan. Bila pujian-pujian itu membuat kami semakin tunduk di hadapan Tuhan, taat pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan menolong saat kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan menghadapi banyak masalah, menghadapi pencobaan, Tuhan mengajarkan dan berkata kepada kami, damai sejahtera kuberikan padamu. Kami rindu Tuhan memiliki damai sejahtera dalam hidup kami, walaupun kami menghadapi tantangan dan pencobaan ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami, membimbing kami. Roh Kudus memampukan kami memahami firman-Mu. Bahkan Roh Kudus menolong kami supaya firman ini sungguh-sungguh kami aminkan dan kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami mendapat damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan yang penuh dengan semangat, supaya kita sungguh-sungguh dapat menjadikan kesaksian bagi orang lain. Saudaraku, pada saat saya bertanya pada seorang yang mereka orang yang belum percaya Tuhan Yesus, saya bertanya, menurut saudara, yang saudara lihat apa sih ciri khusus bagi orang yang percaya Yesus? Jawaban itu menyenangkan saya karena dia berkata, orang Kristen itu sukacita. Bahkan pada saat duka cita pun mereka menyanyi, memuji Tuhan. Pada saat ibadah di gereja mereka memuji Tuhan. Sehingga dia memberikan penilaian bahwa orang Kristen itu penuh sukacita. Dalam hati saya, amin. Tapi ada seorang yang saya tanyakan, sama pertanyaannya. Menurut saudara yang saudara tahu, saudara lihat apa salah satu tanda yang saudara temukan tentang orang Kristen? Oh, orang Kristen itu egois, tidak mau bergaul, tidak mau berbaur dengan orang-orang yang bukan Kristen. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya berharap yang kedua ini
tidak ada dalam diri kita, tapi saya mengharapkan kita semuanya dapat mencapai apa yang disampaikan yang pertama, yaitu penuh dengan damai sejahtera dalam hidupnya. Pada bulan Juli ini, minggu kedua ini, selama 4 minggu, tema firman Tuhan adalah belajar dari kehidupan Yesus. Belajar dari kehidupan Yesus pada saat Tuhan Yesus menghadapi masalah. Bulan yang lalu selama 4 minggu kita belajar pencobaan-pencobaan yang dihadapi Tuhan Yesus, yang begitu berat. Intinya, percobaan yang pertama intinya supaya kita tidak percaya, kita meragukan kebaikan Tuhan. Ada pencobaan seorang yang sakit terus-menerus, ada pencobaan yang seorang mengalami kesulitan untuk hidup, kesulitan untuk biaya makan, kesulitan, ada masalah. Percobaan pertama itu intinya bagaimana supaya pada saat kita mengalami masalah itu, kita meragukan kebaikan Tuhan. Lalu pencobaan kedua, Tuhan dibawa naik ke atas hubungan bait Allah untuk menjatuhkan diri. Iblis berkata, jatuhkan dirimu supaya malaikat akan menatang engkau. Pencobaan kedua ini menyuruh supaya membuktikan apa yang dikatakan Tuhan, supaya firman Tuhan itu dibuktikan dulu baru percaya. Jadi kita jangan sampai menuntut Tuhan membuktikan dulu. Sehingga kita berkata, Tuhan, saya akan percaya Engkau, saya akan setia kepada Engkau, jikalau pergumulan saya, keinginan saya, Tuhan kabulkan. Kemudian pencobaan ketiga, Tuhan dibawa ke tempat yang sangat tinggi dan ditunjukkan semua keindahan kota, kemewahan. Iblis berkata, semua akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku. Nah, pencobaan ini mencobai kita bagaimana supaya saya dan saudara ini mau tunduk kepada iblis karena segala harta, karena segala kekayaan, segala jabatan, karena memburu semua itu, sehingga kita meninggalkan Yesus. Banyak anak-anak muda meninggalkan Yesus karena takut kehilangan pacarnya, meninggalkan Yesus karena takut tidak mendapatkan jabatan itu yang telah dijanjikan, meninggalkan Yesus karena lebih memilih pekerjaan yang menjanjikan itu. Itu pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita melanjutkan tema, kita akan belajar dari kehidupan Yesus. Bagaimana pada saat Tuhan menghadapi masalah, dan Tuhan tetap damai sejahtera. Jadi saudaraku, ini yang kita akan pelajari, bagaimana supaya pada saat kita menghadapi masalah, supaya kita menghadapi masalah-masalah itu kita tetap damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di sini ada beberapa ayat yang akan kita pelajari pada hari ini. Damai sejahtera bagi yang galau. Ini minggu pertama hari ini. Kita akan belajar bagaimana pada saat kita sedang galau,
Tetapi tiba-tiba kita mendapatkan damai sejahtera. Ada banyak orang ingin mendapatkan damai dan kelegaan itu dengan banyak cara. Ada yang mereka semedi, ikut yoga menenangkan, bersila, kemudian menenangkan, berharap ada damai sejahtera. Kemudian ada yang pergi, beberapa teman-teman kita pada liburan ini pergi keluar kota, refreshing. Saya harapkan setelah pulang menjadi damai sejahtera. Mereka pergi ke tempat yang sejuk, tempat yang nyaman. Salah satu yang diharapkan adalah supaya mereka mendapatkan damai. Tetapi saudaraku, kita harus tahu bahwa sesungguhnya konsep damai sejahtera yang sejati itu merupakan karakteristik yang dimiliki oleh orang Kristen. Di dalam Matius pasal 11, Bapak Ibu bisa membuka Matius pasal 11 ayat 28. Yesus berkata, Yesus mengundang orang-orang yang galau. Saya pernah galau, saudaraku. Baik masa lalu dan juga akhir-akhir ini saya pernah mengalami galau. Jikalau saat ini Bapak Ibu mengalami galau dalam hidupnya, mari renungkan firman ini dalam Matius pasal 11 ayat 28. Yesus mengundang saya dan saudara yang sedang galau. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ini galau. Semua yang letih lesu, orang letih lesu, beban berat. Inilah yang dimaksud dengan galau. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi bukan berarti kita akan bisa mendapatkan damai sejahtera jikalau beban kita sudah diangkat. Jangan kita berpikir kita akan baru mendapatkan damai sejahtera jikalau semua masalah-masalah itu yang membuat kita galau sudah enggak ada lagi. Nah itu damai sejahtera yang dimiliki orang dunia, bukan yang diberikan Tuhan Yesus. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan Yesus itu adalah damai sejahtera bukan seperti dunia. Damai sejahtera walaupun kita ada beban dalam hidup kita. Damai sejahtera walaupun kita ada pergumulan dalam hidup kita. Nah kita akan belajar dari Tuhan tentang hal ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam tema kita hari ini, yaitu damai sejahtera bagi yang galau, bagi yang beban berat, bagi yang ada masalah, bagi yang macam-macam, sehingga kita membuat kita galau. Di dalam Yohanes pasal yang 14, ayat yang ke-27, ini yang Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kataku berarti menunjukkan damai sejahtera Yesus. Jadi damai sejahtera Yesus. Kalau damai sejahtera dunia, itu damai sejahtera yang tergantung dari apa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita semuanya baik, kalau semua pekerjaan kita lancar, kalau anak-anak kita baik, kalau kita sehat, ya kita baru mendapatkan damai itu damai dunia. Tapi Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku. Jadi damai sejahtera Yesus yang diberikan kepada kita ditambahkan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kata kunci passwordnya adalah jangan gelisah dan jangan
gentar hatimu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita berharap damai sejahtera dunia akan bisa kita dapatkan jikalau kita sudah tidak ada masalah, jikalau dalam keadaan baik semuanya, jikalau dalam keadaan sehat, jikalau kuliah lancar, bayarnya lancar, jikalau pekerjaannya lancar, jikalau karirnya nanjak baru, orang berkata hatiku damai, hatiku senang, hatiku lega. Tapi yang Tuhan katakan di sini bukan damai sejahtera yang diberikan dunia, bukan damai sejahtera seperti itu. Yang Tuhan janjikan bagaimana sekali lagi, walaupun kita ada beban, walaupun situasi tidak baik, walaupun dalam kondisi sedang sakit, walaupun dalam kondisi sedang tidak ada pekerjaan, walaupun sedang tidak ada job, walaupun dan banyak walaupun, damai sejahtera Yesus ini tetap bisa kita miliki. Saudara, kita akan belajar ini 3 hal mengenai apa yang menyebabkan seseorang kehilangan damai sejahtera. Saudaraku, hal yang sangat penting yang menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera adalah karena kita kehilangan hubungan yang benar tentang Tuhan. Hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Biasanya kalau kita kehilangan hubungan yang benar dengan Tuhan itu tandanya kita hidupnya terus-menerus dikuasai dosa. Perbuatan kita perbuatan dosa. Kemudian dalam menjalankan pekerjaan juga kita berdasarkan dosa. Bukan berdasarkan kebenaran seperti khotbah 2 atau 3 minggu yang lalu. Yang Tuhan inginkan, jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang salib, jalan sempit, jalan kebenaran. Tapi orang dunia nggak peduli jalannya, yang penting hasilnya. Sangat beda, saudaraku. Bagi kita bukan hasil, karena hasil itu pemberian Tuhan. Bagi kita yang lebih penting itu adalah caranya, jalannya. Kalau kita sudah berjalan pada jalan yang benar, itu berarti kita sudah berhasil menurut Tuhan. Hasilnya, ya Tuhan yang memberikan. Nah, jadi orang yang kehilangan hubungan yang benar dengan Tuhan, ini tidak memperhatikan caranya. Entah cara yang jahat, entah dengan cara menipu, entah dengan cara yang berbuat curang. Yang penting hasil. Kalau anak sekolah, yang ditunjukkan hanya nilainya ini Pak, ini mah nilai saya bagus-bagus. Lalu orang tua senang, wah hebat anakku. Tetapi ternyata sesungguhnya anaknya itu mendapatkan nilai baik itu adalah dari cara yang tidak benar. Ada seorang yang bekerja menghasilkan uang yang begitu banyak, membanggakan keluarganya, bisa mencukupi semua kebutuhan keluarganya, tetapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara menipu, dengan cara merugikan orang lain, dengan cara korupsi. Saya percaya orang semacam itu walaupun dia mendapatkan semuanya, mendapatkan harta yang banyak,
mendapatkan kekuatan yang begitu besar. Saya percaya orang semacam itu tidak mendapatkan damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena kehilangan hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Pemilik damai sejahtera yang sejati itu. Jadi ini yang paling utama, yang paling mendasar. Kita bisa kehilangan damai sejahtera jikalau kita kehilangan hubungan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi tanda-tandanya yaitu segala tindakan kita bukan berdasarkan kebenaran, tapi atas dasar dosa, keinginan kita. Orang itu tidak punya tujuan hidup. Dan yang kita lakukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa itu? Ketamakan ya, tamak ya. Itu tidak puas dengan keinginan. Satu-satunya yang dimiliki manusia yang tidak terbatas itu adalah keinginan. Semua yang ada pada kita itu terbatas. Kemampuan kita terbatas, usia kita terbatas, kekuatan kita terbatas, dan semuanya terbatas. Satu-satunya yang tidak terbatas yang dimiliki manusia adalah keinginan. Dan kita belajar minggu lalu orang yang memiliki keinginan terbatas, tidak terbatas, ini adalah orang termasuk golongan yang dikuasai oleh iblis. Yang diikat oleh iblis, yang dipenuhi hawa nafsunya. Dan Tuhan mengingatkan pada hari ini, mari kita bangun. Jikalau saudara mungkin saat ini sedang tergoda, sedang dibujuk untuk melakukan hal yang benar, mari ingat firman Tuhan. Mungkin saudara akan mendapatkan secara materi. Tetapi percayalah, saudara tidak akan bisa memiliki damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Yesus. Karena Tuhan menjanjikan damai sejahtera-Ku, damai sejahtera Yesus yang akan diberikan kepada kita, yaitu damai sejahtera yang tidak didasarkan kepada keberhasilan yang ada yang pada kita miliki. Tidak berbanding lurus dengan apa yang kita dapat, tetapi sungguh-sungguh itu pemberian Tuhan. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan secara benar, walaupun kita ada dalam pergumulan, walaupun kita ada masalah, bahkan ada kekurangan, Tuhan berjanji damai sejahtera-Ku, Ku berikan kepadamu. Jadi yang kehilangan damai sejahtera yang pertama adalah karena hubungan kita yang tidak benar. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang tidak benar. Hubungan yang salah. Hubungan yang asal-asalan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, saya nggak bosan-bosan mengingatkan saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Pagi-pagi berdoa. Jangan sampai lebih dari jam 4. Maksimal jam 4 sudah mulai selesai berdoa, saudaraku. Kenapa? Karena kalau udah 4:30 udah terganggu, udah rame. Jadi makanya bangun hubungan. Bukan sekedar berdoa laporan Tuhan, Tuhan saya mau kerja, Tuhan saya mau makan, Tuhan saya bukan, itu laporan. Bangun hubungan. Sembah Tuhan. Pagi-pagi. Paling nggak 4:30, saudara udah selesai. Saya bisa fokus. Dalam waktu 1 jam, saudara fokus menyembah Tuhan.
Nah itu sebabnya tidur jangan malam-malam. Nah tidurnya malam, nonton bola sampai jam 1 pagi, bisa. Saya juga nonton bola, Piala AFF. Ya kalau malam-malam ya saya nggak mau. Jadi jangan dikalahkan, saudaraku. Utamakan bangun hubungan dengan Tuhan, ini yang utama. Ini yang menentukan damai sejahtera bagi saudara. Saat yang indah, saat yang kita bersekutu bersama Tuhan secara pribadi, saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa, saat kita mengungkapkan kepada Tuhan, saat kita mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan di situ kita mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Dan yang kedua, saudaraku, yang mendapatkan kita kehilangan damai sejahtera adalah hubungan yang tidak benar dengan orang lain. Jadi kalau saudara mempunyai hubungan yang nggak baik dengan teman kita di gereja, di sini saja misalkan, saudara melihat orang di depan itu saudara sering kasih itu ya. Nah misalkan kalau saudara nggak punya hubungan dengan saya dengan baik, kalau saya berdiri di depan saya, saudara bingung, mau lewat nggak ya? Mau lewat nggak ya? Nggak damai sejahtera. Jadi kalau saat ini kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang lain, lah kita juga hilang damai sejahtera kita. Orang lain itu bisa suami istri, itu ya. Nah kenapa kita mempunyai hubungan yang kurang baik dengan teman? Nah biasanya kalau Bapak Ibu membaca dalam Amsal pasal 27 ayat 9 dikatakan, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Saudara, Soleman ini seorang sangat terkenal bijaksananya. Dia berkata dengan cukup jelas bahwa semua orang pernah terobek jiwanya. Semua orang pernah kecewa dengan orang. Dan kekecewaan ini menyebabkan hubungan kita dengan orang itu menjadi retak. Tidak ada orang yang tidak pernah kecewa, saudaraku. Kekecewaan itu bisa disebabkan karena sikap. Ya karena sikap. Bisa karena perkataan, bisa karena perbuatan. Nah sikap misalkan begini saudara, waktu saya pernah ditegur dengan teman ya atau jemaat. Karena beberapa kali melihat saya papasan gini, dia gini-gini. Tapi saya nggak lihat, saya nggak tegur dia. Lalu dia samperi saya, Pak, kok sombong sekali itu. Dia ngomong terus terang gitu, karena saking jengkelnya dengan saya. Dia ceritakan, saya simpangan dengan Bapak di sana, saya gini-gini, Bapak tetap aja. Dia catat, hari Kamis yang lalu, saya melihat Bapak lewat sana, sama. Bapak saya tegur, Bapak diam aja. Nah saya kata, maaf, ya mungkin Bapak Ibu kalau juga mempunyai masalah yang sama, saya itu kalau naik motor, saudaraku, itu hanya garis lurus saja yang saya lihat. Mata saya nggak bisa membias. Jadi kalau saya gini ya, ya maaf mungkin nggak bisa melihat, nggak bisa gini. Ngomong saya simpangan dengan Randy nggak kelihatan sama ibu saya, loh itu tadi Randy. Masa toh? Iya. Terus saya simpangan dengan Pak Condro. Saya naik motor, itu Pak Condro, mana toh? Tapi nggak lihat, saudara. Jadi sikap. Ya bersyukur teman tersebut berkata pada saya, sehingga saya tahu sikap saya yang menyinggung perasaannya, dan saya minta maaf. Bisa juga karena perkataan.
Nah, perkataan yang menyinggung perasaan itu bukan karena perkataan yang keras. Tapi kadang-kadang perkataan yang berkata lemah lembut juga menyinggung perasaan. Karena perbuatan. Jadi saya percaya kita semua yang ada di sini kita pernah kecewa dengan orang lain. Dan kekecewaan itu bisa menyebabkan hubungan dengan orang itu menjadi retak. Dan saat hubungan itu retak, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Ketika melihat orang tersebut, apalagi ketika melihat orang itu sukses, ketika melihat orang itu berhasil, kita menjengkel. Kenapa? Karena kita hubungan retak yang disebabkan karena kita kecewa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi walaupun saudara membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan sudah begitu baik, begitu akrab. Tapi kalau hubungan kita dengan orang lain tidak benar, ya kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan misalkan sedang ada masalah dengan suami atau dengan istri di rumah ya. Wah, kalau saudara ada masalah di rumah karena hubungan suami istri yang gak baik ini, wah saudara kehilangan damai sejahtera itu. Benar? Saya pernah, sering saya katakan, istri saya itu sering kecewa dengan saya. Tetap bikin teh itu. Ini yang ilustrasi yang sering saya katakan. Tetap bikin teh. Kalau biasanya, ini Pak tehnya masih hangat, silakan diminum. Dengan senyum. Ketika tak, loh kenapa? Terus saya coba nggak minum. Dia sama jengkel, saudaraku. Demikian pula dengan saya, kalau saya jengkel, mungkin saya juga berbuat seperti itu. Tapi lama-lama tidak tahan. Kenapa? Karena kita kehilangan damai sejahtera dalam keluarga itu. Bahkan itu bisa terbawa keluar. Saudara saya mau katakan, kita bisa kehilangan hubungan yang tidak benar dengan siapapun. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dan itu menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera. Tapi di luar juga terjadi. Kita kehilangan damai sejahtera dengan teman kuliah, dengan teman di kantor, dengan teman bisnis. Itu menyebabkan kita tidak harmonis hubungannya, dan itu menyebabkan hubungan kita dengan mereka sehingga kita tidak ada damai sejahtera. Kita kehilangan damai sejahtera. Saudara, jangan bagaimana mengatasi hubungan yang tidak baik dengan teman-teman ini. Saudara katakan, kita tidak bisa mencari siapa yang salah. Dalam konseling pernikahan saya sering katakan, ketika nanti engkau ada masalah dengan pasanganmu, dan pasti akan terjadi, jangan sampai berkata kamu yang salah. Kenapa saudaraku? Kalau kita mencari siapa yang salah, itu nggak akan pernah terselesaikan. Kalau saudara punya masalah dengan teman, kalau saudara berkata, saya nggak salah, dia yang salah, berarti saudara tidak mau diselesaikan karena merasa saudara nggak salah. Jadi jangan berkata siapa yang salah, jangan berkata kamu yang salah. Kita menyelesaikan masalah bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari bagaimana solusi yang masalah yang sudah terjadi ini. Dan kita menyadari bahwa kita menjadi bagian dari masalah itu. Jadi kalau saya ada masalah dengan istri saya, berarti saya menjadi bagian dari masalah itu. Jikalau saya ada masalah dengan Bapak Ibu Saudara jemaat ini, berarti saya menyadari bahwa saya adalah menjadi bagian dari penyebab masalah itu.
Sehingga penyelesaiannya juga menyadari bahwa saya bukannya menjadi bagian masalah itu, tetapi saya juga menjadi bagian penyelesaian masalah itu. Jadi ketika ada masalah, dua-duanya salah, saudara. Kita menjadi bagian dari masalah itu, tetapi kita juga menjadi bagian penyelesaian dari masalah itu. Jadi mari kita menyadari. Itulah sebabnya kalau dua hal ini sudah kita sadari, sehingga kita tidak akan kesulitan untuk datang minta maaf dan menyelesaikan masalah itu. Saya sering ketika ada masalah, saya berkata, saya minta maaf. Saya yang salah. Karena saya sadar sekali lagi, jikalau saya ada masalah, berarti saya menjadi bagian dari masalah itu. Dan saya juga menjadi bagian penyelesaian masalah itu. Jadi saudara nggak ada cara lain, saudara datang meminta maaf, saudara datang mengatakan saya yang salah. Apa sih beratnya ngomong saya yang salah? Dibanding dengan sakit hati yang terlalu berat. Daripada sakit hati yang menyebabkan kita damai sejahtera. Apa salahnya kita berkata, saya minta maaf, saya yang salah. Bukan hanya basa-basi, tapi dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati. Dan saat itu saudara lakukan, saudara akan mengalami damai sejahtera kembali. Akan mengalami kelegaan kembali. Karena saudara sudah menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan yang ketiga ini, kita akan kehilangan damai sejahtera jikalau kita mengalami kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Bapak Ibu bisa membaca dalam Lukas pasal 8, ayat yang ke-5 sampai 15, gak usah dibaca, atau dalam Injil sinoptik lagi ya, artinya di Matius ada, Markus ada, Lukas ada, itu sinoptik ya. Di Lukas saya ingin bacakan Lukas 8 ayat 5 sampai 15. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang penabur, seorang menabur. Seorang menabur itu yang pertama jatuh di pinggir jalan ini. Nah, pinggir jalan. Ini benih di pinggir jalan. Karena di pinggir jalan, begitu ada burung lewat, dimakan burung. Nah, sehingga benih itu nggak sempat tumbuh. Karena dimakan burung. Itu. Nah, ini menggambarkan hati orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita nggak percaya firman Tuhan, itu seperti di pinggir jalan, kita nggak sempat memikirkan karena nggak percaya. Boro-boro tumbuh, baru jatuh di patok ayam, di totol ayam atau binatang lain atau burung. Dan yang kedua ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sempat bertumbuh. Tapi karena batu-batuan tanahnya, ya nggak akan bisa tumbuh bagus. Nggak sempat berbuah, sudah mati. Ini menunjukkan orang yang memiliki hati yang keras. Hati keras itu ya orang senang. Dia mau belajar firman Tuhan. Dia mau mendengar firman Tuhan. Dia senang belajar firman Tuhan, tapi hatinya keras. Dia merasa sudah benar. Ketika firman Tuhan menegur, oh enggak, itu yang salah, menyalahkan firman. Dia merasa sudah benar, itu hati yang keras. Itulah sebabnya Yeskiel berdoa, supaya engkau memiliki hati yang lembut. Supaya hati yang keras itu diganti dengan hati yang lembut.
hati yang taat. Nah, karena kalau hatinya masih keras, ya kita belajar firman Tuhan nggak akan pernah bertumbuh. Karena kita nggak mau diubah. Dan yang ketiga adalah jatuh di semak-semak duri. Tumbuh. Benih itu tumbuh. Dan terus tumbuh menjadi besar. Tetapi ketika semak-semak itu juga mulai bertumbuh, sehingga lama-lama benih yang tumbuh itu kalah oleh semaknya. Kalah. Ini menggambarkan orang yang sungguh-sungguh khawatir. Ya, percaya firman Tuhan. Mungkin pada saat saudara mendengar firman Tuhan hari ini, saudara percaya. Tapi ketika masalah datang dan tidak selesai masalah saudara, itu menggambarkan semak itu membelit, menghimpit, sehingga firman itu nggak jadi berbuah, karena dihancurkan dengan kekhawatiran. Dan yang keempat adalah yang jatuh di tanah subur. Dan Tuhan berkata, hanya benih yang jatuh di tempat subur, tanah subur yang berbuah. Jadi yang di dalam khawatir ini menggambarkan benih yang ketiga ini. Benih yang jatuh pada hati yang penuh dengan kekhawatiran. Saudara, mari kita akan merenungkan firman ini. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan berkata, lihatlah burung-burung di udara. Lihatlah bunga bakung. Dia bisa hidup, dia didandani Tuhan. Dikatakan, apakah aku tidak memelihara engkau? Tuhan saya berkata, Tuhan menjadikan kita umat yang paling tinggi, umat kesayangannya. Kalau burung dipelihara, kalau bunga bakung didandani, masa kita enggak? Tuhan ingin jangan kita khawatir. Dan Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki kesudahannya sendiri. Hari ini cukuplah hari ini. Ini prinsip yang Tuhan ajarkan supaya kita tidak terlalu berlebihan mengenai kekhawatiran kita. Tidak terlalu berlebihan tentang ketakutan kita. Sehingga kekhawatiran, ketakutan ini menjadi fobia. Berlebihan. Saudara, saya itu fobia dengan ular. Jangankan ular beneran. Saya melihat di televisi dengan istri saya, lihat-lihat itu begitu. Tiba-tiba saya teriak, wah! Kenapa? Ketika saya melihat gambar ular di televisi, hanya gambar. Ya kalau ularnya gede, ular kecil, saya teriak. Saya takut. Walaupun saya sadar itu gambar, nggak mungkin gigit saya. Tapi karena fobia, karena ketakutan berlebihan, saya teriak histeris. Sama saudaraku. Ketakutan yang berlebihan ini menjadi fobia dalam kehidupan kita. Ada banyak orang kekhawatiran dengan berlebihan. Nah, kita akan belajar kalau kita mengalami ketakutan yang berlebihan itu, saudara, kita akan kehilangan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saudara, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Kekhawatiran yang luar biasa. Karena semenjak anak saya yang pertama itu SMP, istri saya selalu datang ke kepala sekolah minta keringanan biaya sekolah. Mulai SMP. Naik SMA, datang lagi ke sekolah, minta keringanan lagi. Dan setelah SMA saya khawatir, apa bisa dia sekolah? Apa bisa dia kuliah? Ada ketakutan yang saya rasakan.
Kemudian pada saya sakit, saya stroke mungkin sekitar tahun 2012 yang lalu saya stroke. Saya takut yang luar biasa. Tiba-tiba saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Secara tiba-tiba, saya takut sekali. Tiba-tiba apa yang saya ingat di dalam otak saya hilang semua. Sampai dokter menyuruh saya nyanyi lagu yang terpendek pun saya nggak ada memori, saya hilang. Saya takut luar biasa. Saya takut, Tuhan bagaimana, saya pendeta. Modal saya berkata, coba modal saya bicara. Bagaimana kalau sekarang saya nggak bisa bicara, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Kemudian setelah usia saya 55, saya ketakutan. Bagaimana kalau saya nggak punya rumah? Saya ketakutan, bagaimana saya mau tinggal di mana? Saya mau tinggal di mana? Ada ketakutan itu. Saudara, mau saya katakan, mengapa terjadi ketakutan, saudaraku? Saudaraku, ini prinsip yang harus saudara perenungkan. Kita ketakutan karena kita merasa kita itu sudah tahu segalanya. Karena kita merasa diri kita sudah tahu sebenarnya, sudah tahu segalanya. Kita berpikir sudah tidak ada harapan. Seolah kita yang menentukan. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan anak saya bisa kuliah. Tidak ada harapan saya bisa sembuh dari stroke. Tidak ada harapan saya bisa memiliki rumah. Saya memutuskan sendiri. Kenapa? Karena saya berkata seolah-olah saya memiliki semuanya. Seolah-olah saya tahu segalanya. Saya tidak berpikir bahwa ada Tuhan yang menopang kehidupan saya. Ada Tuhan yang memelihara saya. Lupa, Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Dan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11, Filipi pasal 4 ayat 7. Saudara, dikatakan di sini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ini yang lupa. Kita khawatir, kita memiliki ketakutan yang berlebihan karena kita berpikir pikiran kita itu terhebat. Kita berkata tidak ada harapan, seolah-olah itu yang benar. Itu pikiran manusia. Tetapi firman ini membuka mata saudara dan saya. Dikatakan dengan cukup jelas bahwa damai sejahtera itu melampaui segala akal dan pikiran. Firman Tuhan melampaui akal dan pikiran yang kita miliki. Kekuatan Tuhan melampaui akal dan pikiran yang ada kita miliki saat ini. Jadi kalau kita berkata tidak mungkin, itu pikiran kita. Karena kita terbatas. Tapi pikiran Allah melampaui segala dalam apa yang kita miliki. Melampaui segala pikiran saya dan saudara. Mari percaya. Saudara boleh khawatir, tapi serahkanlah kekuatan itu pada Tuhan. Mari percaya. Kemampuan Allah melampaui apa yang kita pikirkan. Bersyukur akhirnya kedua anak saya bisa kuliah dan saya bisa sembuh dan saya bisa diberikan rumah oleh Tuhan. Karena kemampuan Tuhan melebihi dari apa yang saya pikirkan. Amin. Dan yang menyebabkan kehilangan damai sejahtera termasuk khawatir dan ketakutannya adalah iri hati. Jikalau saudara iri hati, membandingkan dengan orang lain, menginginkan apa yang dimiliki orang lain,
dengan cara yang salah. Kalau memiliki apa yang dimiliki orang lain, saudara berjuang, saudara berdoa, itu bagus. Memacu kita, tapi salah. Ingin memiliki tapi cara salah. Dengan cara apa? Melakukan kejahatan. Dengan cara apa? Menggosipkan, memfitnah dan sebagainya. Tapi ini menjadikan saudara kehilangan damai sejahtera. Jikalau ada iri hati, jikalau saudara mulai membandingkan dengan orang lain, saudara kehilangan damai sejahtera. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi saya mau sampaikan pada saudara pada hari ini, apa yang membuat damai sejahtera hilang dalam kehidupan saudara? Mari renungkan. Jikalau saudara saat ini sudah merasa bekerja, sudah mulai mendapatkan semua apa yang Anda cita-citakan, tetapi jikalau saudara ternyata tidak ada damai sejahtera, mungkin saudara tidak mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Datang Pak Tuhan, minta ampun Pak Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Atau yang kedua, saudara mungkin mempunyai hubungan tidak baik dengan orang lain, dengan teman di gereja, dengan suami, dengan istri. Saudara akan kehilangan damai sejahtera itu. Selesaikan. Jangan berkata dia yang salah. Jangan berkata tapi sadar. Saudara menjadi bagian dari masalah itu. Dan saudara menjadi bagian penyelesaian masalah itu. Datang. Jika saudara punya masalah dengan suami atau istri, datang minta maaf. Selesaikan. Jika Anda punya masalah dengan teman-teman di gereja, punya masalah dengan teman-teman di luar, di dalam pekerjaan, minta maaf. Supaya Anda diberikan damai sejahtera kembali. Dan jikalau damai sejahtera itu hilang karena saudara penuh khawatir, terlalu takut. Ingat firman Tuhan ini. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiranmu. Kuasa Allah melampaui segala apa yang kita pikirkan. Percaya, Tuhan memelihara saudara. Tuhan memenuhi kasih-Nya, menolong saudara. Percaya, supaya saudara tidak terlalu khawatir. Mari percaya bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala yang kita pikirkan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini membuat kita memiliki damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera melingkupi rumah tangga saudara, melingkupi gereja kita, melingkupi tempat pekerjaan saudara, melingkupi tempat di mana saudara berada. Karena di situ ada saudara yang menyelesaikan masalah itu. Bila damai sejahtera sungguh-sungguh nyata beserta dengan kita, sekalipun situasinya masih sulit, situasinya belum memungkinkan, mesti walaupun masalah tetap ada, mari kita percaya damai sejahtera ada pada kita. Karena yang punya damai sejahtera itulah Yesus. Dan Yesus berkata, damai sejahtera-Ku akan kuberikan kepadamu. Tuhan berkati saudara. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Kami rindu supaya kami memiliki damai sejahtera ini, Bapak. Kami rindu supaya damai sejahtera kami tidak diukur dari apa yang kami dapatkan, dari keadaan yang ada sekarang. Kami rindu supaya damai sejahtera Allah, damai sejahtera Yesus diberikan kepada kami. Sehingga kami membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kami bisa membangun hubungan yang benar dengan teman-teman yang lain. Sehingga kami bisa mengatasi kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan dalam hidup kami. Yang menyebabkan itu kami kehilangan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, merenungkan firman ini hari ini. Yesus jawaban hidup saudara. Ketika saudara sedang galau,
Yesus jaminan memberikan damai sejahtera kepada saudara. Saya mengutip firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Yesus berkata, damai, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Apakah Anda saat ini sedang galau? Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan sesama. Dan jangan berlebihan khawatir. Karena ketiga hal itu yang menyebabkan saudara kehilangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bukan dari tempat yang lain, bukan dari materi, bukan dari kesuksesan, tapi damai sejahtera sejati hanya diberikan oleh Yesus. Tanyakan pujian ini. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ketika katakan dari awal lagi. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. saudara kasih Tuhan. Pujian ini mengingatkan pada kita. Bersama Yesus, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Yesus hatiku tenang, walaupun hidup penuh tantangan. Ini damai sejahtera Yesus yang tidak tergantung dari kondisi yang ada yang kita hadapi. Renungkan firman itu, pelajari kembali di rumah. Saudara berdoa, apakah saudara kehilangan damai sejahtera pada hari ini? Walaupun saudara mendapatkan segalanya, sudah mendapatkan pekerjaan, sudah mendapatkan apa yang Anda capai, tetapi Anda tidak mendapat damai sejahtera. Anda mengalami galau. Evaluasi diri, mungkin saudara mempunyai hubungan yang tidak benar dengan Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan lebih akrab. Fokuskan, bangun pagi-pagi, berdoa pada Tuhan.
ketika hari pagi masih tenang, berdoa pada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin saudara punya masalah dengan orang-orang, dengan teman. Selesaikan masalah itu. Itu menyebabkan saudara kehilangan damai sejahtera. Atau mungkin saudara mengalami kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Serahkan Tuhan. Ingatlah, Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Melebihi kemampuan kita, melebihi pikiran kita. Kita berpikir tidak mungkin, tapi Tuhan memberikan melebihi kemampuan kita. Yakinlah, serahkan pada Tuhan segala kekhawatiran. Kita akan angkat pujian ini. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. mari bersama-sama kita berdiri bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, Hanya Yesus jawaban hidupku. mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tinggalkan tempat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Allah kami yang hidup,
Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita menyapa satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. You never lost a battle, you never